Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Naila Farah Nabila dari Pendidikan IPA dengan NIM akhir 4071. Dan saya Himatul Aulia Putri dari Pendidikan IPA dengan akhiran NIM 4061. Saya Liana Lestari dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM akhir 4079. Saya Retna Dwi Tersidasari dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM akhir 4114. Dan saya Nadia Pratiwi dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM akhir 4125. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang adanya kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Selamat menyaksikan. Di media sosial, pemirsa, sekelompok warga dianiaya oleh gerombolan KKB di Papua. Diduga penganiayaan ini karena warga dituding sebagai informan oleh gerombolan KKB. Inilah video viral saat sekelompok warga yang terdiri dari pria dewasa dan seorang wanita dianiaya oleh gerombolan KKB di Papua. Warga dikumpulkan di tengah lapangan dan diinterogasi. Gerombolan KKB yang menghunus senjata tajam dan juga senjata api beberapa kali mendaratkan pukulan dan tendangan pada warga. Bahkan warga perempuan tak luput dari penganiayaan. Warga yang tak berdaya, tak berani melawan dan juga terpaksa menerima penganiayaan. Dari percakapan dalam video, warga ini dicurigai oleh KKB sebagai informan untuk Satgas TNI Polri sehingga mereka disiksa dan dianiaya. Belum diketahui di mana lokasi penganiayaan ini terjadi, namun aksi gerombolan KKB ini mendapat kecaman pedas dari warganet. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah KKB yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua merupakan sekelompok orang yang terlibat dalam kekerasan dan perkembangan terhadap pemerintah Indonesia. Sejarah KKB di Papua terbakar dari konflik yang lebih luas terkait dengan isu-isu politik, ekonomi, dan budaya yang melibatkan masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Bisa dengar nggak sih? Tujuan dari KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, KKB Papua dapat disebut sebagai gerakan separatis yang geraknya karena memakan korban jiwa. Asal-usul KKB Papua yaitu sebelum lahir sebutan KKB, kelompok ini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang sangat besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada tahun 1996 saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia yang terdiri dari grup penelitian dan KAKAM Hutan. Dua sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksinya, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Apabila salah satu kelompok KKB Papua tertangkap,
mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas. Selanjutnya, bagaimana sih pemerintah di Indonesia menangani kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua? Pemerintah Indonesia menangani kelompok kriminal bersenjata di Papua melalui berbagai pendekatan, mulai dari keamanan hingga pembangunan. Dalam aspek keamanan, operasi gabungan antara TNI dan Polri dilakukan untuk menangkap anggota KKB dan mengamankan wilayah-wilayah yang terdampak konflik. Selain itu, pos-pos keamanan diperkuat di daerah rawan, terutama di kawasan pegunungan tengah Papua. Pemerintah juga menegaskan bahwa aktivitas KKB merupakan tindakan kriminal yang harus ditangani melalui penegakan hukum sesuai prosedur. Di sisi lain, pemerintah berupaya membangun Papua melalui program pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah terpencil. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dijalankan, termasuk pelatihan keterampilan dan peningkatan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah juga mencoba merangkul masyarakat lokal melalui dialog dengan tokoh adat dan agama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dukungan terhadap KKB dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Selain itu, melalui implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah memberikan wewenang lebih besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, dengan harapan dapat menjawab kebutuhan lokal secara lebih efektif. Nah, itu adalah ringkasan singkat bagaimana pemerintah menangani kelompok kriminal bersenjata di Papua. Jadi di sini saya akan menanggapi tentang banyaknya warga asli Papua yang mengikuti OPM atau KKB yang kehilangan nyawa. Jadi tanggapan saya, pembunuhan terhadap siapapun, termasuk orang asli Papua, merupakan tindakan yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan kekerasan semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Berapa tanggapan yang mungkin muncul terkait peristiwa ini, yaitu masyarakat terutama komunitas Papua akan merasakan kemarahan dan kesedihan yang mendalam atas kehilangan nyawa salah satu anggota komunitas mereka. Masyarakat akan menuntut agar pelaku pembunuhan ini dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan proses hukum yang berjalan. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius dan pelaku tidak diadili, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan semakin menurun. Kejadian ini dapat memicu ketegangan sosial dan bahkan konflik yang lebih luas, terutama jika tidak ditangani dengan bijaksana. Peristiwa ini akan kembali menyoroti masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan. Kejadian ini tidak dapat memicu bagi masyarakat untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka akan penyelesaian konflik di Papua secara damai dan berkeadilan. Penting untuk kita ingat bahwa setiap nyawa manusia itu berharga. Pembunuhan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Mari bersama-sama kita membangun masyarakat yang damai, adil, dan beradab. Sementara itu masih di Papua pemirsa, kontak tembak terjadi antara pasukan gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan. Seorang anggota KKB tewas. Saat ini pasukan gabungan TNI Polri dalam status siaga 1 untuk mengantisipasi aksi penyerangan lanjutan KKB. Oke, selanjutnya saya akan menanggapi video yang tadi kita lihat bersama-sama mengenai serangan terhadap TNI oleh KKB di Papua. Serangan terhadap TNI oleh KKB di Papua adalah isu serius yang mencerminkan kompleksitas masalah keamanan, ketimpangan ekonomi, dan aspirasi politik di wilayah tersebut. Peristiwa ini tidak hanya mengancam
aparat keamanan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang berdampak langsung pada masyarakat sipil. Pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Nah, kemudian langkah apa yang perlu dilakukan? Langkah yang perlu dilakukan meliputi dialog humanis dengan masyarakat Papua, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, dan penegakan hukum yang adil tanpa mengesampingkan hak asasi manusia. Selain itu, penguatan intelijen menjadi penting untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Respon terhadap serangan ini harus mengedepankan solusi jangka panjang yang damai, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan memastikan kehadiran negara dirasakan oleh rakyat Papua secara nyata. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan keadilan di wilayah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kejadian yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dengan melakukan operasi militer dan juga polisi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, pemerintah juga mencoba membuka ruang dialog untuk kelompok yang bersedia berunding dan mengutamakan penyelesaian masalah sosial yang mendasari konflik, seperti ketidakadilan dan ketimpangan pembangunan. Upaya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Papua juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tak kalah penting, pemerintah juga harus meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan juga berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dengan menghormati hak-hak warga lokal serta menjaga integritas teritorial Indonesia.